Kayaknya bukan brand Cina ya kalau nggak selalu ngasih kejutan. Dan kayak ini ketiga kalinya saya ke Wuhu bareng sama Chery Group ya. Sebelumnya sama Chery, sekarang sama Omoda dan Jeku. Dan mereka selalu punya barang baru tiap kali saya kesini. Termasuk mobil ini. 2 tahun yang lalu saya kesini, Omoda 5 itu masih baru. Tapi sekarang Omoda O5 versi facelift sudah muncul. Ini adalah Omoda O5 versi 2025. Apa aja bedanya? Yuk kita bahas. Halo guys, welcome back to AutoNet Max dengan saya Satria Katana. Dan kalau kalian udah pernah nonton video yang Jeku J5 versi hybrid, saya masih sama-sama kehujanan. Nih kacamata baca. Cuma ini udah nggak pakai jas hujan lagi lah ya, karena kan kita mau masuk-masuk mobil ya, nggak enak. Oke, di sebelah saya ada sebuah Omoda O5 versi 2025. Atau mungkin model year 2026 kali ya. Tapi sebenarnya ini bukan pertama kali kok mobil ini tampil. Karena di Auto Shanghai bulan April kemarin mobil ini tuh sempat dipajang juga. Jadi ya ini kebetulan kita baru ketemu aja, jadi kita baru bahas. Nah, secara desain kalian lihat ini fascia depannya berubah, buritannya berubah, tapi shape di bagian sampingnya masih sama. Artinya ini apa? Major facelift. Nah, bedanya apa aja dan apakah ini varian hybrid? Kita akan bahas langsung di video ini. Kita mulai dengan desainnya dulu lah ya. Oke, bagian depan dulu ya. Kita lihat yang paling kentara kan yang berubah ini kan bagian depan nih. Kalian bisa lihat deh, dia sekarang kayak punya hidung ya, punya moncong di sini. Yang sebenarnya di versi yang lama itu ada, tapi karena posisinya agak sedikit lebih tinggi gitu ya dan nggak terlalu mancung. Ini ya udah dioplas gitu ya, lebih mancung sekarang, lebih kelihatan sharp di bagian depannya. Dan ini membuat emang desainnya jadi jauh lebih sporty. Ya walaupun mungkin bukan selera semua orang, tapi desain yang edgy kayak gini kan emang diterapin sama keluarga Omoda. Karena Omoda tuh sekarang kepengen mempertegas bahwa mereka itu fokus di crossover. Ya emang dari awal emang di crossover sih, tapi dengan desain-desain yang edgy kayak gini itu kan emang bikin mereka semakin identik dengan mobil-mobil crossover. Untuk emblem Omodanya di bagian tengah seperti ini ya, dengan tulisan pakai OMODA seperti ini. Dan apakah ini versi yang hybrid? Bukan. Kita udah buka mesinnya dan nggak ada motor listriknya, yang artinya dia masih menggunakan mesin bensin. Tapi ya gampang lah buat Chery untuk nawarin yang versi hybrid, plug-in hybrid mungkin, atau ya tentunya versi listriknya. Lampu depannya juga berubah. Dia punya lampu di bagian atas ini yang sebenarnya ini DRL ya. Tapi kalau kalian ingat lampunya Omoda O4, dia menggunakan desain yang sebenarnya mirip. Jadi lampunya ukurannya gede, tapi yang sebenarnya nyala cuma di bagian ini aja. Di bagian stripnya ini aja, yang sisanya warna hitam ini sebenarnya nggak nyala. Lampu utamanya ada di bagian bawah seperti ini dengan lampu proyektor. Ukurannya cukup gede dan dia nggak ada fog lamp ya. Jadi harusnya kapabilitas lampu ini cukup bagus untuk menerangi mungkin ngelewatin jalan berkabut ataupun waktu malam-malam gitu ya. Dan tentunya di bagian samping bawah sini ada ornamen warna hitam gloss dan ini lubangnya beneran. Ya, mempertegas kesan sportinya. Jadi emang buat angin dan sebagainya ya gitu ya. Jadi biar bisa masuk ke sini untuk menambah aerodinamika dari mobil ini. Bagian bawahnya juga masih banyak ornamen warna hitam seperti ini, kayak ditarik gini, dan dia ada tarikan tegas banget di sini ya. Bagian kanan dan kirinya, plus dia juga masih ada corner sensornya. Dan di bagian atas masih ada kamera untuk ADAS. Di bagian bawah sini ada kamera untuk kamera 360-nya. Ya, ini bagian sampingnya. Kalau kalian lihat profil sampingnya, ini udah kentara banget. Ini mobil nggak ganti generasi kok. Dia cuma facelift, tapi kebetulan faceliftnya dia major. Jadi muka depan, belakang ganti, interior pun nanti kita akan lihat dia akan ganti ya. Nah, sekarang kita ngomong dulu dari velg ya. Dia menggunakan ban 215/55 R18 dan bannya dia menggunakan ban dari GT. Agak sedikit kesenjangan ya, yang Jeku-nya tadi Conti, ini pakai GT. Dengan velg dia modelnya kayak ada sirip-siripnya gini ya, dual tone pula. Ya, mungkin selera aja. Dengan over fendernya dia warnanya masih black Dove seperti itu. Dan di side body moldingnya gini, dia ada kayak print-printan karbon seperti ini ya. Balik lagi ada yang suka mungkin, tapi ada yang mungkin nggak suka. At least merah-merahnya yang dulu di awal-awal model udah nggak ada lagi ya. Handle pintu masih sama. Dia untuk spionnya juga ada lampu sen dan juga kameranya. Di atas dia nggak ada roof railnya. Dan ini ya, pilar C-nya ini kan emang bener-bener Omoda banget lah ya. Apalagi kalian yang punya Omoda pasti udah hafal dengan desain pilar C-nya ini. Sekarang kita geser lihat ke bagian belakangnya.
Nah, ini bagian belakangnya. Kalau kalian lihat housing dari lampunya, sebenarnya ini masih mirip ya dengan yang ada di Indonesia. Tapi, ya lagi-lagi pinternya Cherry ya. Dia itu ganti di bagian dalamnya. Jadi klaster dalamnya ini yang dibikin beda. Kalau kalian lihat kesan ala kayak sambaran petir, lightning gitu ya. Ini kan sebenarnya mirip dengan Omoda O4. Tapi sebenarnya bukan Omoda O4 yang pertama sih. Tahun lalu, waktu saya ke China juga di bulan Oktober, Tigo Cross, Tigo 7 Pro, Tigo 8 Pro yang baru itu juga menggunakan ornamen yang modelnya mirip-mirip seperti ini ya. Ya, emblem Omoda di bagian tengah, di sini emblemnya masih C5 ya, tapi sebenarnya nanti penamaannya secara nomenklatur akan disebut dengan O5 sebenarnya. Bagian atas dia ada rear spoiler yang dia lubangnya di kanan dan kiri kayak gini ya. Ya, it will be different lah ya, kelihatan keren gitu dengan wiper belakang, defogger belakang, dan bumpernya di sini jadi lebih complicated. Ada beberapa tarikan garisnya seperti ini ya. Sensor juga tetap masih ada di sini. Dan plat nomornya jadi posisinya agak di bawah ya di sini ya sekarang. Kameranya juga posisinya jadinya agak di bawah. Nah, kita coba buka aja. Udah electronic power tailgate, bagus. Ada tonneau cover juga, bagus. Dan bagasinya sama aja sih, mirip-mirip. Tapi ya kita bisa posisiin lebih tinggi seperti ini biar kesannya lebih ke rata lantai gitu ya. Dan di bagian bawah masih ada ban cadangan yang dia space saver gitu. Itu aja sih di bagian belakangnya. Kita tutup dan kita mau intip interiornya. Oke, kita masuk ke interior dari Omoda O5 yang baru ini. Sebenarnya kalau kalian perhatiin ya, ini Cherry termasuk pinter. Karena kalau kalian begitu masuk dan lihat, ini wah berubah total gitu ya. Beda banget dengan Omoda yang kita kenal. Padahal mereka itu nggak nge-tweak semua. Mereka nggak merubah semua. Pada dasarnya kalau kalian lihat konsol tengahnya, ini masih sama persis dengan Omoda yang kita kenal di Indonesia. Tapi bagian atas ke depannya ini dibikin beda. Jadi dia kasih ada handle di bagian kanan seperti ini. Warnanya silver seperti ini. Dan dibikin dia kayak apa ya, asimetris seperti itu. Dengan kisi AC di bagian sini. Layarnya gede banget di sini. Kalau dulu si Omoda 5 itu kan layarnya dibikin 12,3 kali 2 gitu ya, nyambung kayak gini. Nggak sekarang dipisah karena mobil-mobil Cherry yang baru juga layarnya gede, panel instrumennya kecil. Nah, di sini sekarang dia menggunakan format yang sama, panel instrumennya kecil, layarnya gede. Wah, ini nih udah gambarnya yang baru ya. Dan ini si menunya kayak punya Tigo 8, Tigo 9 ya, yang baru kayaknya. Ini ada perlampuan, terus ada driving mode-nya cuma 2 doang ya. Karena balik ini bensin ini. Driving assistant, ADAS-nya ya biasalah Cherry selalu lengkap ya. Di sini dia tailgate-nya juga bisa diatur. Display ya seperti mobil Cherry pada umumnya, tapi semua kontrol jadinya masuk ke sini. Nah, yang di sini plus ini untuk powernya apa nih ya? Oh, buat power si head unitnya. Oke, nice. Nah, kalau kalian ingat juga bentuk bagian atasnya ini sebenarnya mirip ya. Tapi ke bawahnya ini memang dirubah sama teman-teman dari Omoda. Di sini juga dia motifnya untuk plastiknya bagus ya. Nggak bosenin, nggak polos-polos doang. Glove box-nya juga bagusnya udah soft opening atau soft damper. Di sini juga masih ada cantolan alias hook buat taruh-taruh barang. Di sini ada 2 tempat buat taruh handphone. Yang satunya sebelah kiri dia sudah wireless charger. Nah, di bagian kiri ini ada 2 cup holder ya, kanan dan kiri seperti ini. Dan di sini ada tombol hazard, ada dia untuk tombol power. Mungkin kayaknya ini power untuk si head unitnya, sepertinya begitu ya. Ada tombol mode, tentunya untuk driving mode. Lalu ada tombol untuk defogger dan defroster, AC dan juga around view monitor. Plus ada 1 dummy tombol kosong. Nah, setirnya beda nih. Ini yang baru. Dia modelnya itu kayak flat up and bottom gitu ya, yang flat di atas dan juga di bawahnya. Dan dia menggunakan warna silver aluminium brush gini. Ini keren ya. Dengan kayak ada joystick kanan kiri atas bawah kayak gini yang kosong. Tidak ada logo apapun, yang artinya dia ini kayaknya bisa di custom buat keperluan yang lain. Lalu untuk tombol MID-nya di sini, sebelah kirinya ada tombol favorit dan juga tombol untuk cruise control-nya. Spionnya juga udah elektromatik. Dia ada sunroof, bukan panoramic sunroof ya, dia sunroof aja sih yang versi ini. Mungkin ada yang versi panoramik, kita nggak tahu. Ada tombol SOS yang artinya dia sudah ada teknologi telematikanya. Dan di sini buat buka tutup sunroofnya ya.
Oke, seperti itu. Lampunya di sini juga sudah bagus, sudah LED. Dan untuk buka tutup pintunya sekarang dia sudah bukan pakai handle yang konvensional, tapi dia ada handle di bagian bawah seperti ini untuk dibuka seperti ini. Ya, seperti ini. Door trimnya bagian atas ini sebenarnya masih mirip, tapi di bawahnya lagi-lagi, pintarnya Chery ya, dia dibikin berbeda dengan bahan fabric yang mungkin sebenarnya nggak sehalus kalau kita pakai bahan kulit sintetis gitu ya, tapi ini so far cukup oke dan harusnya tidak gampang kotor ya. Dengan ambient light di bagian atasnya seperti ini, dan ini jahit-jahitannya pun di bagian atas juga asli. Wow, berubahnya banyak ya. Tuas-tuas sebelah kiri, nah ini yang lucu nih tuasnya. Untuk tuas wipernya dia ada tombol tapi dituas. Tombol tapi dituas. Ya, kalian lihat aja ya, nanti beauty shoot-nya. Lalu lampu stand juga masih di sebelah sini. Untuk transmisinya tetap di sebelah kanan seperti ini. Untuk perlampuan ada tombol dedicated di sebelah kiri, termasuk juga untuk electronic parking brake-nya. Seperti itu. Di bagian bawah juga masih ada tempat penyimpanan yang nyambung ya, atau tembus seperti ini dengan port Type-C dan juga port Type-A. Dan kuncinya kecil ya, kayak gini. Tulisannya Omoda seperti ini. Ya, seperti itu. Kita sekarang juga ngintip ke belakang. Tapi sedikit lagi, sebelum kita ngintip ke belakang, kursinya juga sedikit berubah. Dan jujur saya suka dengan kombinasi warna dari kursinya. Walaupun lagi-lagi warna-warna terang kayak gini kadang bikin gampang kotor. Oke, kita lihat ke bangku baris keduanya. Ini posisi nyetir saya, ya sisanya nggak banyak. Balik kalian yang udah pernah punya Omoda, pernah pakai Omoda, memang tahu kalau memang dia space-nya nggak terlalu lega ya. Tapi di sini at least kursi lumayan ya untuk supportnya. Dan kita masih tetap dikasih armrest dengan 2 cup holder seperti ini ya. Dan ada speaker di bagian atas seperti ini. Ya, yang baru adalah dia punya, ini kayaknya ventilated dan heated ya. Lebih tepatnya kayaknya heated ya. Di 2 bagian belakang ini, kanan dan kiri. Kayaknya buat yang bagian belakang juga ya, berarti ventilated dan heated juga. Dan kisi AC-nya di sini ada 2. Kesannya seperti satu karena nggak di-split di bagian luarnya, tapi di-splitnya di bagian dalam. Tapi dia ada tombolnya ada 2 dan bisa di-join seperti ini. Bagus ya desainnya ya. Dan ada port Type-A dan juga Type-C-nya. 2 kantong seperti ini. Dan untuk headroom-nya saya dengan tinggi 169 sisa segini. Legroom-nya sisa segini dengan posisi nyetir saya tadi. Itu aja. Kita simpulin. Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior, dan perbedaannya apa aja dibandingkan dengan Omoda C5 yang dari Indonesia. Sekarang Omoda O5 berubahnya banyak ya. Wajah depannya berubah, buritanya berubah, interiornya berubah, dan ngubah-ngubahnya itu di bagian-bagian yang mungkin orang kadang gampang bosen. Jadi begitu diubah, kerasa banget berubahnya, padahal ini masih mobil yang sama. Bahkan dia masih menggunakan mesin bensin yang sama. So, buat siapakah mobil ini? Ya buat kalian yang kepengen beli Omoda tapi belum keturutan. Jadi kalau kalian masih berencana 1 tahun ke depan baru beli Omoda, mau nunggu mobil ini ya silakan aja. Tapi kalau kalian suka yang Omoda yang ada sekarang di Indonesia, ya monggo, nggak ada salahnya. Namanya juga selera. Bisa suka yang lama, bisa suka yang baru. Itu aja sih dari AutoNetMax channel ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya AutoNetMax. Itu aja, sampai ketemu di konten-konten kita selama di WHU yang lainnya, karena tentunya masih banyak banget konten selama di China ini. Bye-bye.